Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita berjumpa lagi ya di channel Bedah Buku Semanggi channel Semanggi University. Nah, kali ini dari kami berempat, saya Alif, Saya Andi, saya Arif, saya Heru. Oke, kami akan membedah buku Agility kali ini yang bab 6 ya, judul membedah kurva sigmoid. Nah, apa itu sebenarnya kurva sigmoid? Nah, kalau sebagai gambaran ya, kurva sigmoid itu kan kurva yang pertama naik ya. Nah, kemudian ada tengah-tengah sampai puncaknya itu, nah masih ada kecenderungan antara mendata dulu atau malah turun. Nah, kurva sigmoid ini kita harus berhati-hati ya. Ini kita alami semua kok dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan. Ketika kita sudah ada momentum, nah itu harus kita jaga agar jangan sampai turunan. Nah, jadi kalau kita lagi turun ya, kita tanjakan turun, wah naik gigi 4 lagi, tambah seru. Nah, mengenai kurva sigmoid ini sendiri, kalau dalam buku ini disebutkan mengenai ini ya di perusahaan Angkasa Pura mengantisipasi menembus kurva sigmoid. Kalau dalam kehidupan sendiri, kira-kira teman-teman ada yang ini, ketika mencapai titik tertinggi, nah itu apa yang dilakukan agar jangan sampai habis gasnya terus malah cenderung turun? Ada yang bisa sharing? Kalau saya, Oh iya, Mas Adis. saya apa ya? Kalau di dalam belajar, saya biasanya dalam mempelajari sesuatu untuk mengatasi kurva sigmoid. Misalnya saya udah mempelajari sesuatu sampai top, sampai mungkin hampir bisa menguasai materi itu. Untuk mengatasi kurva sigmoidnya saya harusnya tetap belajar, tetap mempelajari sambil mengimprove apa yang materi Improve ya. ya, mengimprove lagi materi itu sambil membaca materi-materi yang lain yang relevan seperti itu untuk belajar. Untuk menunjang pembelajaran cara ini Iya. ya, begitu. Agar tidak turun seperti itu, Pak. Tapi kalau dari Kaido mungkin. Nah, menurut saya kurva sigmoid ini sebenarnya relatif. Jadi, iya, nah menurut saya gitu. Setiap individu atau setiap mungkin dalam mengikut tim ataupun perusahaan itu pasti menemukan kurva sigmoid. Nah, dari sebuah penurunan kita itu juga punya feedback nantinya. Kalau kita nggak turun, kita itu terlena. Biasanya gitu, kalau ke atas terus itu kita terlena, kita nggak berinovasi, kita nggak mengendalikan istilahnya. Wah, kita gagal dengan misalkan produk itu. Ketika penurunan kita mendapat feedback untuk berimprovisasi, bertransformasi. Apa sih? Oh, kita kok turun, kita melakukan perubahan, kita berinovasi sehingga bisa kembali lagi Naik stabil ya. Mungkin di atas tidak istilahnya posisi di atas itu juga tidak selamanya bagus. Posisi bawah juga kita dapat feedback ya supaya bisa stabil. Mungkin tengah-tengah istilahnya. Kita harus stabil sebenarnya. Bukan ke atas, bukan ke bawah, naik turun juga tidak bagus ya. Menurut saya gitu, menurut pandangan saya gitu. Jadi ketika turun kita juga dapat feedbacknya itu apa, berinovasi supaya naik, bertransformasi, perubahan apa sih yang perlu kita perbaiki gitu ya. Iya, menurut saya gitu. Mungkin silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Edu. Ini bisa. Menarik sekali ya Pak Edu tadi ya. Jadi sebenarnya ketika turun itu ada manfaatnya sebenarnya. Iya, benar. Sebagai evaluasi kita. Benar. Oh ternyata produk kita atau kita ini kok kita orang pede, tapi ternyata di luar sana loh adanya kita Iya. kondisi sudah turun ternyata ini Pak ini. Harus segera apa ya dari Berinovasi. Nah, inovasi lagi, betul. Terima kasih. Berimprovisasi tadi. Ya, improvisasi. Oke. Jadi Mas Adi, silakan Mas Adi. Menurut saya harus konsisten ya. Konsisten. Iya, harus konsisten. Jadi dan juga harus, kalau perusahaan itu harus zaman itu harus Mengikuti zaman. Iya, mengikuti perubahan. Kalau semuanya sudah tidak zamannya cuma printer ya. Misalnya sprinter, Iya. dulunya itu pakai tinta atau yang sebut biasa itu kita mengisinya agak susah. Dan sekarang inovasinya direct atau
yang lebih simpel gitu. Oh ya, kayak sini pinter ini ya. Nah, betul. orang kita ini. Jadi kita menemukan supaya tidak tergerus zaman itu ya, kebutuhan pasar butuh apa, kita dengan mengikuti. apa, maka akan turun juga nanti balik. Iya iya. Kita produk, misalkan kita punya sebuah produk juga tidak dipakai oleh customer karena customer merasa wah ini sudah iya Ketinggalan zaman atau kurang apa, kurang cepat lah kurang cepat sekarang ribet pemakaiannya. Biasanya customer kan juga kita harus mengikuti, menarik itu saja, mengikuti perubahan misalnya. terkadang itu orang ke zona zaman itu sulit untuk berubah Pak. Karena sedang suka nyaman Pak. Sudah nyaman itu terlena nanti karena segini aja lama mungkin waktu tahun depan mungkin akan berubah itu kaget. Nah iya, betul. Itu lebih mungkin untuk perusahaan itu akan lebih anjloknya lebih pasti. Ya gitu aja. Oke ya, terima kasih. Betul. Jadi tadi improvisasi, inovasi, nah, dan konsistensi. Nah betul ini. Kalau nggak konsisten melakukannya itu ya mungkin ini inovasi tapi lebih ke arah wacana aja nanti. Iya, Ya. Betul. Kayak tadi ya dari tinta, kayak Herman terus dulunya misal saya wah ya pakai kabel kan. Ternyata dengan Bluetooth nah enak banget. Lebih simpel, lebih bisa bekerja di mana pun juga langsung mendekat. Kemudian ini teman-teman, tadi menarik seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, ketika turun, nah, berarti kan harus ada, kalau saya baca di buku ini ada namanya sense of crisis. Nah, jadi tingkat apa ya? Kalau saya merasa itu kesadaran suatu situasi ketika sadar kita sedang turun. Nah, kalau terlena betul kata Pak Heru, terlena itu berbahaya ini. Ketika turun, nah ada beberapa yang perlu kita apa ya sadari. Paling enak sih memang ini kita tahu ketika disalib kompetitor ataupun turun dikit ya. Kalau dari perusahaan pasti kelihatan dari omset. Nah kalau saya sendiri kadang bingung dari diri sendiri itu perkembangan sekarang cepat sekali teknologi terutama. Saya generasi mulai dari surat, telegram, kemudian SMS, nah, kemudian ke email. Nah sekarang luar biasa zamannya apa MMS sekarang puas. Ngirim gambar pakai WhatsApp enak sekali, gitu. Nah seperti itu. Dulu saya sendiri pun zaman BlackBerry ya, zaman ketinggalan ya. Nah, BlackBerry pun saya ini malas dulu, ngapain sih? Kirim gambar, ngebayar ternyata kuat. Saya dari sisi yang lain. Ternyata saya menunjang ketika dalam suatu tim lah kerjasama, termasuk kerjasama interaktif dalam tim, dan saya menunjang pekerjaan. Nah, itu sense of crisis, berarti kita tahu kondisi di mana sedang mau turun ya, betul. Baik, kita misalkan sejajar dulu. Kalau kita langsung ngegas pasti frontal kan ini ya, perlu effort yang sangat besar ya, harus mengorbankan sesuatu. Nah, ketika adaptif nggak, ketika kita sudah jatuh untuk kesejajar itu apa yang dilakukan ini, teman-teman? Mungkin kalau dari saya yang benar Pak Ali tadi, kondisi di mana kita tahu bahwa kita sedang turun, pastinya kita harus punya data. Data analitik ya mungkin kata generasi sekarang ini, data analitik ya, informasi ya, kita tahu dari data itu kinerja apa, jadi kenapa kok turun ini, kinerja apa, mungkin dari hal apa, kita mempunyai dari data itu. Nah dari data itu tadi yang pasti kita juga mengembangkan, harus mengembangkan. Jadi tidak melihat data terus berubah sendiri, nggak mungkin. Melihat data berubah, pastinya kita itu harus improve tadi, kembali lagi ke awal. Apa yang harus kita perbaiki supaya kondisi penurunan ini bisa kita atasi. Minimal kita atasi dulu, jangan sampai turun terlebih dalam. Kita atasi dulu, kita jaga, ya, baru kita bangun nanti. Bangun supaya tumbuh, ya apa ya istilahnya, kita improve hardware atau improve pengembangan soft skill diri kita sendiri, bisa jadi itu. Jadi untuk cara menanggulangi atau cara apa ya menaik ya lagi ya dari kondisi turunan ya cukup fleksibel, dilihat kita menurun berdasarkan apa. Nah itu misalkan kita menurun berdasarkan kinerja, ya kita harus improvisasi kinerja di bidang apa, misalkan gitu, bidang A, B atau dan sebagainya. Menurut saya itu sih mungkin rekan-rekan Mungkin dari saya
bisa ditambah itu Pak, konsistensi. Nah, Untuk konsistensi ini sangat perlu, soalnya kalau kita cuma analisa, sekedar analisa, terus nggak konsistensi analisa terus menerus ya, ujung-ujungnya kita turun lagi. iya benar. Tetap konsistensi, berimprovisasi juga harus konsistensi lebih lanjut untuk konsisten berimprove, konsisten mencari ide, konsisten menganalisa kesempatan pasar dan lain-lain sih. Kalau perusahaan kan mau analisa pasar tetap harus konsisten, seperti itu sih Pak tambahan dari saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Heru sama Mas Arif ini, menarik sekali ya, konsistensi terutama ini. Jadi di saat sekali dengan kita ini ya, di era yang serba instan ini kadang mut-mutan ya. Sekali misalnya di IG, wah naik dulu cepat sekali, tapi bisa ganti, Sering berganti ya. betul ya, cepat sekali. Nah kita kalau konsisten menggunakan ide-ide, lama-lama terbiasa juga. Iya. Apa ya, konsep apa yang namanya, perubahan perlahan ya. Kaizen kok Kaizen jadinya Hampir mendekati ya kan ya. Mendekati. ya Kaizen kalau di Jepang artinya kan ini perubahan perlahan, jadi bukan secara revolusi. Kalau revolusi kan ini Ya, cukup total kayak kudeta ini, bukan ya. Betul. Oke, demikian ya pembahasan di buku bab 6 ini mengenai agility. Jadi 3 tadi yang kami tangkap ya. Yang pertama improvisasi, yang kedua inovasi, yang ketiga konsistensi. Nah, sehingga bisa mengatasi dari kurva sigma jangan sampai turun. Ketika sudah turun, dapat pembelajaran tadi seperti sampaikan Pak Heru. Terus dari situ kita belajar, apa yang kurang kita naik lagi dengan 3 kata kunci tadi. Jadi improvisasi, inovasi, dan konsistensi. Oke, demikian ya bedah buku dari kami berempat. Kita bertemu lagi pada bedah buku di buku berikutnya. Sampai jumpa. Semangat pagi. Pagi luar biasa.